Kelihatannya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Jangan tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Lu nantang gue kan? Gue bakal buktiin kalau gue bisa. Demi Allah, aku nggak tahu dan nggak ngerti apa yang kamu omongin tadi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Najib Maghrib akan mempersembahkan motor kesayangan Pak Kiai Abdullah. Pergi selamanya! Enggak! Mas Najib jangan tinggalin Aisyah, Mas Najib! Motor Pak Kiai Abdullah hancur remuk seperti iki. Khususnya keluar. Mas Aldo itu seharusnya usaha untuk mengingat selalu kepada Allah. Berzikir, Mas. Bengkel sebutut iki yang punya nonton motor GP di Jepang. Wah. Istri saya bilang sama saya, kalau hari ini saya akan dapat rezeki. Rupanya ini rezekinya. Allahu Akbar, alhamdulillah. Mas Najib itu udah ada yang khawatirin, yaitu aku. Aku juga khawatir sama Wahyu. Gue minta maaf. Semua ini emang salah gue. Betulnya dulu Pak Kiai Abdullah itu membeli motor di mana ya? Apa masih ada ya motor seperti itu? Berarti Mas Najib itu sudah tega sama Bapak. Motor itu kenangan Bapak dan Ibu, Mas. Aku juga merasa bersalah. Selama aku menjadi santri di pesantren Darussalam, aku tidak pernah melihat Pak Kiai murung seperti ini. Emang salah gue semua. Dek Nanda jangan mengharapkan begundal ini menjawab salam dari Dek Nanda. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah usah diantar-antar, Mas. Lagi pula aku ndak akan nyasar kok ke sanggar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Wahyu, Najib. Waalaikumsalam. Ono apa tah? Tidak ada keperluan apa-apa, Pak Kiai. Kita kesini hanya untuk bersilaturahim. Bukan begitu, Mas Wahyu? Betul Pak Kiai. Kata Mas Najib. Mas Najib. Kalau boleh tahu, itu foto siapa ya Pak Kiai? Ini adalah foto bapak sama ibu waktu masih muda. Bapak selalu memboncengi ibu dengan motor ini kalau kemana-mana. Ke pasar, ngaji. Mohon ampun Pak Kiai. Aku sih membuat Pak Kiai jadi sedih kayak gini. Kalau Pak Kiai tidak memaafkan aku janji aku tidak pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Gila, kenangan Pak Kiai sama motor itu kuat banget ya.
gue jadi makin merasa berdosa sama Pak Kiai. Yowis, kalau kalian gak ada keperluan lain lagi, Bapak mau sendirian saja. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Denisa. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Mau tanya kapan ya kita mulai belajar lagi? Sekarang juga bisa, Mas? Oh, sekarang? Iya. Nggak. Nis, kita kan lagi makan, Piatu Ki. Nggak ngeliat apa orang segini-gini lagi makan? Ya emangnya kenapa, Tosya? Kita juga bentar lagi makannya beres, kan? Ya, Asya, kamunya mau kemana? Belajar sabar karo Mas Najib. Enakan juga belajar sama Denisa. Ya udahlah, Mas. Biarin aja. Kita kan mau belajar. Kapan ya bisa mulainya? Sekarang, Mas. Oh, sekarang? Oh. Aduh, Mas. Stop. Kenapa? Kan biar cepat habis, terus kita belajar. Ya justru kita belajarnya dari cara makan Mas Aldo ini. Kita bisa belajar, sabar, dan menahan nafsu. Nafsu yang paling banyak dalam diri manusia itu adalah nafsu lahiriah. Contohnya, Mas, ketika kita makan. Kalau kita mau makan nikmat itu, rahasianya adalah kita makan tidak terburu-buru. Dan kita mensyukuri setiap suapan. Yo Mas, seperti itu. Kita itu harus merasakan setiap suapan yang masuk ke mulut kita, ke tenggorokan. Nah, kalau kayak gitu kan nikmat kan Mas makannya? Mas, Nisa mau siap-siap sholat dulu yuk. Terus belajarnya kapan? Ya sampai di sini Mas. Dan Nisa harap Mas bisa langsung mempraktekkan apa yang Nisa ajari tadi. Sekarang kan Mas Aldo makannya yang paling terakhir. Jadi Mas yang cuci piringnya dan membereskan alat-alatnya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Black Rambo, ganteng kamu. Meni, aku dibeliin mobil baru sama Pak Kiai. Warnanya hitam, aku kasih nama Black Rambo. 100 juta loh harganya, 100 juta. You 3,5 ya? You tak kasihan kah? Ai perempuan, manis jam nih harus jalan sendirian ke pasar. You 3,5. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya aku itu ndak tega sama kamu. Aku lebih ndak tega lagi kalau lihat Black Rambo ini lecet-lecet. Kamu kan tahu, di pasar itu orangnya serada seruduk. Biarlah, nanti Ai tinggal bilang langsung ke Cik Kiai. Hah? Astagfirullahaladzim. Jangan. Sampean itu ndak boleh adu domba. Dosa. Mendingan kamu sekarang ucap astagfirullahaladzim. Siapakah yang mau adu domba? Tak ada juga domba di sini. Hah? You gila sangat. Nah ini domba. Domba. Sombong sampean. Sampean itu aku tahu. Pasti mau ngambil hatinya si Meni. Ya tah? Memang sampean yang usaha. Tapi pasti aku yang dapetin. Terus sampean Jo. Terus. Sampean domba. Dipanggil Mas Bro, ada tugas baru penting. Tugas apa lagi? Lambo, aku juga nggak tahu. Soalnya Mas Bro bilang, Rahim,
panggil Fuad suruh kesini. Ada tugas baru penting. Ngono. Hem, ini juga tugas baru buat saya ini. Loh, sampean mau Mas Bro marah? Lupa kalau Mas Bro marah piye? Cok. Sabar. Demi Denisa, Mas Aldo harus sabar. Assalamualaikum, Denisa. Waalaikumsalam, Mas Aldo. Denisa lagi di mana? Lagi di kamar, Mas Aldo. Oh, Mas Aldo boleh nggak ke sana? Lu gue cariin kemana-mana, ternyata ada di sini loh. Tahu. Lo tau gak kita ada misi ngebetulin motornya Pak Kiai? Lu nggak ngeliat apa? Kerjaan gue lagi banyak ini. Iya, gimana dong? Tenang aja ya. Kita cari strategi di sini. Biar si Aldo bisa ikut kerja. Gimana? Gue setuju. Strategi apaan sih? Lu ngomongin gue sama Nisa? Dok, tapi ngomong-ngomong, lu kerja kayak gini pengen ngebantuin si Meni ntar. Ini buat Denisa. Waalaikumsalam. Konco-koncoku, perjuangan akan kita mulai. Apakah sampean sudah siap? Siap, Mas Bro. Bagus. What? Siap, perlengkapan komplit. Rahim. Loh. Kok roti? Rahim sekalian seksi konsumsi. Kalau lapar piye? Iya. Berarti alat-alat sudah siap dan kita sudah siap untuk melakukan perjuangan. Siap, Mas Bro. Berdoa dimulai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung, Rohim. Lagi nyambungnya piye? Jauhan dong. Segitiga dong. Kenapa nih gue? Udah, Peng. Pelit amat banget sih. Tahu gua. Udah masing-masing dah. Jam. Gua cek. Jam 17 itu. Apaan? Oh, coba. Tadi pelit. Apa? Tadi pelit. Apa? Udah. Jangan celana, weh. Alhamdulillah. Tas. Satu, dua, tiga. Lu. Beriana. Ini belum ini. Sampean enggak dengar? Dia tadi mengatakan apa? Desubuh. Oh. Yang penting alhamdulillah motor Pak Kiai sudah selesai. Subhanallah. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya motornya beres juga. Laporan sama Pak Kiai. Assalamualaikum Mbak Nada. Waalaikumsalam. Mau kemana kamu, Man? Saya mau ke ruang Pak Kiai, Mbak. Saya bawa kabar gembira. Kabar gembira apa toh? Mas Najib sama Mas Wahyu itu udah benerin motornya Pak Kiai. Sekarang motornya udah apik. Alhamdulillah, Bapak pasti seneng. Ya wis cepetan kamu kabarin Bapak ya. Iya, Mbak.
Ayo Mbak, Assalamualaikum. Salam. Ya Mas Bro. Jin. Kalau masalah minum, Fuad aja Mas yang ngambilin Mas. Hei. You nak macam-macam kah? Hah? Macam rubah saja kelakuan you tu ya. Ambil barang orang seenaknya saja. Cuman mau ngambilin minum buat Mas Bro. Tak ada kata cuma di dapur ni. Karena semua yang ada di dapur ni is my responsibility. Tanggung jawab I. Jadi kalau you mau ambil sesuatu, you nak bilang dulu ke I. Mengerti tak? Tak mengerti? Ini loh, minum buat Mas Bro, Who is Mas Bro? I don't care. I don't know him. Aku Najib Maghrib. Biasa mereka memanggilku dengan Mas Bro. Santri paling senior, ketua pengurus pesantren Darussalam yang diberikan mandat secara luar biasa oleh Pak Kiai Abdullah. Kamu siapa ya? Coba. Menik, Mas. Oh, iya. Dari tadi aku mendengarkan kamu itu menggunakan bahasa apa ya? Malaysia. Pengusaha kamu di Malaysia? Taklah, I ni take away. I sudah terbiasa dengan logat macam ni. Dia yang salah. Baru kerja di Malaysia saja, balik ke negara tercinta kamu menggunakan bahasa Malaysia. Di mana rasa nasionalisme kamu? Hah? Kamu tuh harus bangga menjadi bangsa rakyat Indonesia. Belum tentu masyarakat Malaysia itu menggunakan bahasa Indonesia. Dan mereka selalu menghina kita. Katanya kita negara pembantu. Kok malah jadi kamu menggunakan bahasa Malaysia? Aku ndak mau dengar lagi. Pokoknya kamu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau bahasa Jawa. Paham kamu? Encik, kulo ngertos. What, Rip? Nggih, Mas Bro. Aku ndak jadi minum. Aku mau mencari minuman teh tarik. Dan kalian berdua melu aku. Kemana, Mas? Membereskan permasalahan Selat Ambalat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hitam jangan ni. Saya betul-betul ingin berterima kasih banyak Pak Kiai. Karena berkat beasiswa itu, anak-anak saya sekarang sudah bisa bersekolah lagi. Bahkan sudah ada jaminan sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah. Subhanallah. Mungkin ini adalah jawaban dari Gusti Allah atas doa-doamu yang tidak pernah putus, juga doa istrimu, dan juga mungkin penilaian Gusti Allah terhadap kerja kerasmu, bagian dari ibadah. Kamu juga tidak pernah lupa kepadanya, dimanapun dan kapanpun. Subhanallah. Saya hanya ingin tahu Pak Kiai, siapa dermawan itu, supaya saya bisa berterima kasih langsung sama dia. Percayalah, Doh, dia itu cuma ingin berbagi rezeki kepadamu dan bukan tipe orang yang ingin diketahui kebaikannya. Nggih, Pak Kiai. Semoga Gusti Allah memberikan semua kebaikan buat beliau ya Pak Kiai. Amin. Amin. Coba kamu dengar doa yang tulus itu, Wahyu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kenapa teman? Arman cuma mau ngasih tahu kalau motornya Pak Kiai itu udah betul. Masya Allah, benar. Betul Pak Kiai. Waduh, Bapak jadi penasaran pengen melihatnya nih. Yuk. Ayo Pak Kiai. Ayo. Moga-moga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, kelihatannya hari ini seneng. Pasti ada sesuatu. Udah. Gak usah nebak-nebak. Iya, aku emang lagi seneng. Soalnya motor Bapak sudah diperbaiki. Oh, alhamdulillah Mbak.
Pantesan Mbak tuh hari ini kelihatan beda, kelihatan senang banget. Tapi yang lebih bikin aku senang itu bukan ini. Aku tadi melihat sesuatu dari Wahyu. Kenapa, Mbak? Dia bisa memperbaiki motor Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Nis, Mas Najib itu hebat banget ya. Masa tadi dia tuh benerin motornya Pak Kiai yang rusak gara-gara si Wahyu itu. Iya, Mas Najib juga hebat. Duh, kalau Mbak Nada mengakui Mas Najib hebat, nanti dia malah suka sama Mas Najib. Enggak, Deng. Mas Najib enggak hebat, Deng. Mas Wahyu yang hebat. Dia tadi yang benerin motornya Pak Kiai. Syah, kamu ini gimana sih omongannya? Tadi Mas Najib yang hebat, sekarang Mas Wahyu. Nggak konsisten tau nggak? Labil. Masya Allah, luar biasa ya. Kemarin hancur-hancuran, sekarang udah mulus seperti begini. Aduh, Bapak bangga dan bahagia dengan pekerjaan kalian. Dan Bapak bersyukur bahwa kalian bisa kerjasama. Alhamdulillah, kalau Pak Kiai sudah senang dan sudah tidak marah lagi. Loh, Cip, bagaimana kamu tahu kalau Bapak marah? Saya hanya menerka Pak Kiai. Mungkin Pak Kiai meniru Rasulullah. Beliau juga pernah diam pada saat marahnya. Saya tahu. Berarti kalian sudah banyak belajar. Bapak diamkan kalian karena Bapak tahu kalian itu sudah dewasa. Satu lagi Pak Kiai, waktu gue main ke ruangan Pak Kiai, gue ngelihat figura foto Pak Kiai itu udah rusak. Makanya gue buatin yang baru. Mudah-mudahan berkenan buat Pak Kiai. Bagus Pak Kiai. Subhanallah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsira. Wahyu, kalian ini benar-benar sudah dewasa. Dan ini semua buktinya. Masya Allah. Jadi Pak Kiai sekarang udah senang kan? Bapak bangga dan bahagia. Ya sudah, karena motor ini sudah bagus lagi dan berfungsi kembali, maka Bapak akan melaksanakan rencana Bapak yang tertunda. Nyuwun sewu Pak Kiai, kalau boleh tahu rencana apa ya? Bapak akan berikan motor ini kepada salah seorang di antara kalian. Baik. Bapak akan berikan motor ini kepada yang pantas Bapak berikan. Tuh. Loh, kok Pak Kiai memberikan motor itu ke Pak Ridho? Najib, Ridho ini lebih membutuhkan daripada kalian. Dia perlu ke kebun, dia perlu mengantar susu, dan dia perlu membawa pupuk. Jadi lebih penting daripada kalian. Alhamdulillah, matur nuwun sangat ya Pak Kiai. Doh, jangan kamu berterima kasih pada Bapak. Ini pada mereka-mereka yang memperbaiki motor ini. Nggih Pak Kiai. Saya terima kasih banyak ya semuanya. Rebe. Kalau gitu, motor ini selain buat ngurusi kebun dan peternakan, nanti bisa saya gunakan juga untuk ngojek. Boleh kan Pak Kiai? Boleh-boleh aja. Yang penting kamu rawat dengan baik ya. Nggih Pak Kiai.
Coba kamu coba. Bebe ya. Sekali lagi, terima kasih ya Pak Kiai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, bukan saya keberatan Pak Kiai memberikan motor itu ke Pak Ridho. Tapi berarti Pak Kiai membuang semua kenang-kenangan pada masa muda. Iya betul. Kata Pak Kiai, motor itu banyak banget kenangannya. Ya nggak? Najib, Wahyu, kenangan itu sampai kapanpun akan tetap ada. Tapi di dalam hati Bapak, bukan di motor tadi itu. Aku ndak habis pikir. Semenjak keberadaan sampean di pesantren Darussalam, aku terus yang tertimpa musibah. Berarti bagus dong dengan keberadaan gue di pesantren ini. Dapat ajaran dari mana sampean? Ketika seseorang mendapatkan musibah, sampean senang. Denger ya. Lu sudah bikin masalah sama gue fine-fine aja kok. Gue gak pernah meratap kayak lo, dasar cengeng. Aku bukan meratap, aku ndak habis pikir. Tapi percuma yuk. Aku ngomong semuanya sama sampean. Sampean itu ndak mengerti-ngerti. Sekarang gini Wahyu, sampean di pesantren Darussalam itu ndak mendapatkan apa-apa. Ndak belajar apa-apa. Seharusnya sampean keluar. Sorry. Gue di sini belajar kok tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baru 2. Aku sudah 99 menghafal Asmaul Husna. Asmaul Husna? Aku yakin sampean tidak bakal mengerti. Asmaul Husna itu 99 nama besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku menghafal itu semua sejak umurku 9 tahun. Dan aku bilangin sama sampean, sampean butuh waktu 20 tahun untuk menghafal 99 Asmaul Husna. 20 tahun. 20 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Tayu? Monggo, duduk. Tentang pelajaran yang pernah Pak Kiai ajarkan ke gue. Waktu itu Pak Kiai pernah ngajarin tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim kan. Tapi Najib bilang ke gue, Asmaul Husna itu ada 99. Nah gini, Bapak ingin menceritakan tentang seorang sufi yang ingin belajar membaca. Ada seorang guru yang ingin menerimanya. Lalu sang guru mengajarkan huruf alif kepada sang sufi. Waktu sang guru ingin melanjutkan pelajaran, sang sufi bilang, cukup. Seminggu kemudian, sang sufi nggak datang lagi. Lalu sang guru berpikir kalau si sufi ini pemalas. Tiba-tiba suatu hari sang sufi itu datang lagi. Sang guru akhirnya mengetes sang sufi untuk menulis huruf alif yang diajarkan dulu di sebuah tembok. Saat sang sufi ingin menulis, waktu menulis di tembok, tiba-tiba sang tembok itu runtuh. Kamu mengerti maksud dari kisah itu? Maksud Pak Kiai? Pasti kamu belum mengerti. Tapi Bapak tahu kamu sedang berpikir untuk mengerti.
Maksud Pak Kiai, walaupun pelajaran yang diterima itu dikit, tapi kalau kita mendalaminya, efeknya akan dahsyat kan? Subhanallah. Kamu mengerti, Wahyu? Jadi kali ini Pak Kiai nggak mau ngajarin gue. Belajar itu harus, dan memberikan pelajaran itu wajib. Tapi kalau diminta, Wahyu. Nah, sekarang kamu ikut Bapak. Kemana? Dah, nanti Bapak akan tunjukkan. Ayo. Assalamualaikum, Jan. Waalaikumsalam, Mas Ajib. Kebetulan sampai datang sekarang. Ini, Ustaz, ini ada titipan, Mas, sama jadwal-jadwal buat anak-anak yang baru, Mas. Loh, kenapa tak kasih ke aku, Jun? Gini, Mas Najib, kan kemarin katanya sampean yang mau mengurus mereka. Terus saya ada tugas lain. Ya, wis. Oh, iya Mas Najib, ada pesan dari Ustaz Daud. Dia juga minta jadwalnya. Oke. Ya udah, saya mau buru-buru, Mas. Yun sewu, Jun. Tolong panggilkan Fuad karo Rohib. Oh, injih. Kulo tak langsung, Mas. Injih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Memang Najib Maghrib yang hanya bisa menyelesaikan semua permasalahan di pesantren Darussalam. Wahyu dan begundal-begundalnya, aku akan membuatkan schedule buat kalian supaya mereka merasakan nikmatnya tinggal di pesantren Darussalam. Insya Allah ilmu agama sampean itu semua pada pol. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam Fuad. Enten apa, ada apa ini Mas? Loh, Rohim kemana? Waduh, nggak tahu Mas. Apa tak cari ya? Oh jadi alasan gue. Udah usah, gue saja. Janji. Sebentar. Janji. Berikan jadwal ini kepada Wahyu dan begundal-begundalnya. Wah, tuh. Ini apa nggak kebanyakan tau Mas? Fuad. Mereka itu ilmu agamanya itu masih nol besar. Mereka itu belum ngerti apa-apa. Jadi harus banyak kegiatan. Jadi harus bisa memahami apa sebenarnya Islam. Nah, dengan mereka banyak kegiatan, secara otomatis mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk latihan band. Paham gue? Iya Mas Bro. Tapi kenapa dia itu pada datang ya di kegiatan-kegiatan ini? Kalau seandainya mereka tidak menghormati dan menjalankan semua jadwal yang aku sudah bikin, tinggal dihukum. Enak tuh. Ada mainan buat kita. Dan sekaligus supaya mereka tahu sopo sebenarnya Najib Maghrib. Paham gue? Paham Mas Bro. Ojo lagi. Iya Mas Bro. Dan jangan lupa juga berikan itu semua ke Ustadz Daud, Pak. Botak elek. Nah, kamu lihat itu. Ini adalah pelajaran untuk tantangan itu, Wahyu. Maksudnya kayak gue harus belajar fisik? Apaan? Wahyu, banyak yang terlihat di dunia ini hanya terlihat sebagai rutinitas belaka. Tidak melihat bahwa ini semua adalah keajaiban ciptaan Gusti Allah yang akan membawa hikmah untuk kita semua. Kalau kamu sudah bisa menguasai apa yang ada di depanmu ini, kamu akan belajar dari hal-hal yang terbesar untuk semuanya. Yang akan membuka matamu melihat semuanya ini secara utuh. Pak Kiai tenang aja, gue bakal menguasai permainan ini dalam waktu singkat. Bagus. Walah, bahaya iki.
Si Begundal itu mendapat latihan silat khusus dari Pak Kiai. Bisa kalah, Mas Bro. Aku harus lapor sama Mas Bro. Coba kau mulai. Bapak melihat. Waalaikumsalam. Duh. Ada bidadari pulang dari pasar. Aduh, kayaknya perlu bantuan itu. Buku ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Bejo. Aku itu ndak ngucap salam sama sampean. Aku ngucap salam sama santriwati Mr. Lomek. Tiwa saya GR, Mas Bejo. Assalamualaikum, Mas Bejo. Waalaikumsalam, Fuad. Kebetulan sekali Mas Bejo itu datang ke sini. Apa toh? Saya perlu bantuan loh, Mas Bejo. Oh, tepat sekali. Kalau pengen minta bantuan, ya sama Bejo. Bejo bantu, masalah hilang. Matur nuwun, terima kasih Mas Bejo. Kalau gitu kebetulan sekali. Tolong antarkan buku ini ke tempatnya Wahyu dan temen-temennya, Mas Bejo. Oh, bisa. Matur nuwun, terima kasih Mas Bejo. Jen. Maksudnya itu jadi kurir toh? Maninya berapa? Terima kasih lagi, matur nuwun Mas Bejo. Nanti Gusti Allah yang akan membalas dan memberikan pahala yang gede buat Mas Bejo. Oh, alhamdulillah, amin. Memang Gusti Allah itu sayang sama Bejo, tapi sama Fuad enggak. Mulai lagi. Matur nuwun Mas Bejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bolehkah saya membantu Mbak Meni? Kok kayaknya penuh dengan kesedihan dan kesusahan? Boleh sangat. Ternyata Yuni orangnya baik ya. Tapi kan saya nggak kayak Bejo atau Mbak Meni. You tak sama lah dengan Bejo Jopi It's My Life. Oke, you sila bantu ayah. Iya Mbak Meni. Nggak taunya si Fuad itu mau main serong toh. Nggak apa-apa, Rambo saja waktu perang Vietnam itu kalah duluan, tapi akhirnya menang juga. Cari perkara sampean. Aduh. Meni, aku cuma mau mengingatkan saja. Jikalau ada dua manusia yang berbeda jenis, yang ketiga itu pasti setan. Loh. Kok aku lagi tuh Mas Bejo iki piye iki? Lah iya. Siapa suruh sampean bohongi aku? Eta? Wait. Ai sungguh tak mengerti. Apakah masalahnya? Masalahnya tuh begini loh Mbak Meni. Saya tuh nyuruh Mas Bejo untuk ngantar buku ke tempatnya Wahyu. Nah, siapa tahu tuh Mas Bejo nanti dapat pahala imbalan yang lebih gede dari Gusti Allah. Iya kan Mbak Meni? Iya, betul sangat. You harus sampaikan pesan tu ke Wahyu. Kalau Meni yang nyuruh, Bejo siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat Mbak Meni, dia itu bahaya, bisa berubah jadi kucing dapur. Assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam lagi. Waduh, iblis tenan iblis kowe, iblis. Tak bolehlah begitu. Mbak Meni, minta maaf nyuwun sewu. Mbak Meni itu suka ya sama si Bejo? Ai suka sangat, karena dia tuh lucu.
Bejo tuh pakai belangkon, udah gondrong jelek, suka Mbak Meni. Saya suka sangat dengan laki-laki yang memakai belangkon. Dan dia tuh seperti Rambo, kuat. Saya sudah jadi megaloman loh Mbak Meni. Oh ya? Iya. Mbak Meni suka sama Bejo lagi? Suka sangat dengan Bejo. Ya udah Mbak Meni kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Megaloman, mega bendung. Mas bro. Kayak tergandeng sampean. Bibir kowe ndak pakem yuk. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Ono apa, Im? Gawat Mas, gawat darurat. Gawat apa? Pak Kiai mengajar si Begundal itu ilmu silat khusus yang belum pernah diajarin sama santri-santri lain. Ilmu silat khusus? Kowe betul, Im? Betul Mas Bro, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Pak Kiai mengajar si Begundal itu di tempat latihan khusus. Silat khusus, tempat latihan khusus. Wah. Terus? Menurut Mas Bro, sebagai santri senior yang tertua di sini, apa kita harus protes? Tentunya Mas Bro yang protes. Aku harus protes. Sebenarnya ada rencana apa lagi antara Pak Kiai Abdullah dan Begundal Wahyu itu? Aku harus protes. Tapi tunggu, aku mau ketemu Ustadz Daud dulu untuk memberikan schedule santri-santri yang lain. Mas Bro memang hebat. Walaupun hati panas, sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam, tetap menjalankan tugas dengan baik. Alah, aku jadi izin, Him. Rohim Isa, sahabat sejati Najib Maghrib yang sangat luar biasa. Pengertian, walah, selalu membela kebenaran. Luar biasa, pinter. Gini, Him. Gue tahu Ustadz Daud kan? Oh, pasti Mas Bro, pasti tahu. Kue cari dan berikan schedule ini ke Ustadz Daud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lelah aku. Lepas sendal kamu. Kamu akan jatuh kalau pakai sendal. Banyak batu Pak Kiai. Lepas sendal kamu. Sendal aja? Enggak, lepas. Bisa. Bapak sudah bilang kamu lepas sendal kamu. Udah jelas lah bambu yang nggak diikat. Nggak mungkin ada orang yang bisa lewat bambu kayak gini. Wahyu, keyakinan yang kuat ada pada diri yang sehat. Jadi kamu harus melatih tubuhmu biar kuat. Nah, contoh yang terbaik adalah bergerak secara alami. Seperti binatang. Binatang itu melindungi dan mempertahankan dirinya mengikuti gerak alam. Jadi sebaiknya kamu contoh binatang itu sepertinya dengan gerak alam itu. Jip. Ini Cip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau ikutan? Enggak, Pak Kiai. Saya hanya ingin bertanya. Apa ya? Pak Kiai hanya memberikan latihan khusus untuk Wahyu. Sementara saya
Dan santri-santri yang lain enggak. Najib, kamu itu udah salah. Wahyu yang minta bapak mengajari dia. Kalau kamu mau ikutan, boleh kok. Sopo wae boleh berlatih di sini. Monggo. Jip, gue yakin ya. Seorang Najib Wagrib itu nggak mungkin bisa lewat bambu ini. Sampean bisa bicara seperti itu karena sampean sudah jatuh, Wahyu. Sampean harus pahami, berjalan di atas bambu ini bukan hanya menjaga keseimbangan, tapi harus memahami. Sampean juga harus mikir, Wahyu. Berjalan di atas bambu ini bukan hanya untuk menjaga keseimbangan, tapi juga harus memahami makna dari kegiatan yang diberikan oleh Pak Kiai ini. Bukan begitu, Pak Kiai? Dasar bodoh. Tadi kan Pak Kiai sudah bilang, kuncinya itu harus mengikuti gerakan binatang. Lihat saja, Wahyu. Gue akan tercengang melihat kemampuan Najib Maghrib. Alhamdulillah, sudah waktunya sholat asar. Jadi latihan sekarang ini cukup sampai di sini, Wahyu. Besok kita lanjutkan lagi. Kalau kamu mau ikut, besok boleh mulai. Insya Allah. Amin. Ya udah, kamu naik, Wahyu. Yuk, silakan Pak. Assalamualaikum. 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 Ada apa sih? Lu ganggu orang tidur aja tuh nggak? Astagfirullahaladzim. Maaf mas. Mas, sekarang udah mau sholat asar. Udah baik kalau tidur. Ayo sholat. Mau ngapain sih? Hah? Gue masih ngantuk. Ini mas. Ini buku-buku sama jadwal kegiatan pesantren. Siapa yang butuh ginian? Buku apaan tuh, Jo? Buku sama jadwal kegiatan pesantren. Coba gue lihat. Wah, lumayan juga nih. Baru loh mas, baru dibeli. Harganya 9.000. 9.000 loh mas. Oh, yaudah makasih ya. Udah kan? Gue mau tidur lagi. Hah? Mas. Lu mas. Apa lagi? Udah ajan mas. Ajan. Ayo sholat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo mas. Peng. Abe. Buruan cabut. Kemana? Sholat kita mas. Lagi sibuk Jo, baca buku. Aduh, ya bisa baca aja. Ayo. Astagfirullahaladzim. Wahyu, kenapa kamu kotor seperti ini? Tanya aja ke bokap lo. Kerjaan bokap lo nih. Pasti Bapak sedang mau mengajari kamu sesuatu. Ada yang bisa aku bantu? Sekarang lu pikir aja. Malah ada orang yang bisa ngelewatin jembatan dari satu batang bambu tanpa jatuh. Caranya itu cuma satu, Wahyu. Caranya apa? Halo. Ini kelihatan nggak buku? Enggak. Enggak. Duduk, Wahyu. Tentang pelajaran apa? Ya cepelah lah cipala. Mendingan gue malaikat. Bisa kan gue?
Iya nyontek. Kan? Udah dikerjain. Openg. Taklah, I kasihan sangat dengan supir. Ya elah, tadi bukan itu udahan ya? Kalau aku emang lagi seneng, soalnya motor bapak lagi diperbaiki. Sudah betul, salah. Kalau Masa tadi tuh dia benerin motornya Pak Kiai yang rusak gara-gara si Wahyu itu. Gua kemana? Gua bingung. Itu sana, tinggal balik overlap sana. Ini. Iya. Oh. Cepet. Hei, apaan sih? Jam 17, tak tuak si sanduan lu. Ini udah. Kamu cilik ah. Pek, udah pek. Memang kita anggota di subuh. Oh. Yang penting alhamdulillah motor Pak Kiai sudah selesai. Dengan kerjasama kalian berarti kalian apetisi. Masya Allah. Bau dok. Bau. 17. Sorry gua ketawa. Bapak bangga dengan kerja kalian. Dengan kerjasama kalian berarti kalian apetisi. Aduh, Fuad. Sampean itu ternyata mau main serong toh. Tidak apa-apa. Rambo saja. Waktu perang Vietnam, nggak enak. Aduh, ada bidadari. Kurang maju. Oke. Lanjut. Assalamualaikum Mas Bejo. Waalaikumsalam, lupa tuh. Hei. Wah, aku nggak ngucapin salam. Iya. Saya cuma mau mengingatkan Meni. Jikalau ada dua manusia yang berlainan jenis, pasti yang ketiga. Handphone itu bunyi. Meni, aku cuma mau mengingatkan satu hal lagi. Hati-hati loh, dia itu bahaya. Bisa berubah jadi kucing apa? Kucing dapur. Tentang pelajaran Pak. Ya cepelah Cipanga. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Dia maha besar, dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satu